Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Aini, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS mata kuliah Psikologi Belajar. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hubungan perkembangan dengan belajar anak? Jelaskan dan komentari video yang sudah disediakan. Jawabannya ialah perkembangan anak mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik yang mempengaruhi bagaimana mereka belajar. Semakin berkembang kemampuan kognitif dan emosional seorang anak, semakin baik mereka dalam memahami konsep baru, mengelola emosi saat belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan. Komentar terhadap video yang telah diberikan oleh dosen ialah video tersebut menunjukkan bagaimana anak-anak meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Hal ini sesuai dengan teori belajar sosial Albert Bandura yang mengatakan bahwa anak belajar melalui observasi dan imitasi. Oleh karena itu, penting bagi orang dewasa untuk memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Jelaskan dan berikan contoh motivasinya. Jadi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah dorongan belajar yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti rasa ingin tahu, kepuasan pribadi, atau kesenangan dalam memahami sesuatu. Contohnya, ada seorang anak yang suka membaca. Dia suka membaca karena merasa senang ketika menemukan cerita baru atau memahami sesuatu dari buku yang dibaca. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan belajar yang berasal dari faktor luar, seperti hadiah, pujian, ataupun hukuman. Contohnya yaitu seorang siswa belajar lebih giat karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tua atau menghindari hukuman dari guru. Kedua jenis motivasi ini penting, tetapi motivasi intrinsik lebih berkelanjutan karena didorong oleh keinginan pribadi untuk berkembang. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses belajar? Sebutkan dan jelaskan, serta berikan contoh masalah belajar pada anak dan berikan solusinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar anak antara lain yaitu faktor internal seperti kondisi fisik, kondisi psikologis, kecerdasan dan bakat dari anak-anak itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, faktor sosial dan budaya. Contoh masalah belajar anak dan solusinya. Seorang anak mengalami kesulitan memahami pelajaran matematika dan kehilangan motivasi. Solusinya yaitu dengan menyesuaikan metode belajar, seperti menggunakan alat bantu visual atau permainan edukatif. Juga memberikan dorongan positif dan membangun rasa percaya diri. Mengajarkan dengan pendekatan yang menyenangkan dan tidak menekan. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana prinsip-prinsip belajar menurut pandangan behaviorisme yang Anda ketahui? Jelaskan dan berikan contoh. Behaviorisme berfokus pada bagaimana lingkungan dan pengalaman membentuk perilaku seseorang melalui pembiasaan dan penguatan. Prinsip utamanya yang pertama yaitu pembiasaan. Menurut Pavlov, anak dapat belajar melalui asosiasi. Misalnya, jika anak selalu diberikan pujian setelah menyelesaikan tugas, mereka akan termotivasi untuk terus melakukannya. Yang kedua ialah penguatan. Menurut Skinner, penguatan positif seperti hadiah atau pujian dapat meningkatkan perilaku belajar anak. Contohnya,
memberikan bintang atau poin kepada siswa yang aktif bertanya di kelas untuk mendorong keterlibatan mereka. Yang ketiga, modeling atau imitasi. Seperti yang ditunjukkan dalam video, anak-anak belajar dengan meniru perilaku orang dewasa. Contohnya, jika guru menunjukkan sikap disiplin dan rajin membaca, maka anak-anak lebih mungkin meniru kebiasaan tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak yang sering dipuji saat mengerjakan PR dengan rajin, maka dia akan semakin termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, jika seorang anak dihukum ketika tidak mengerjakan tugas, mereka akan belajar untuk menghindari hukuman dengan menyelesaikan tugas tepat waktu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.